Sewaktu pagi, di sebuah pasar di Madura, Kiai Ashad sedang membawa lidi itu. Ketika asik berjalan, di tengah pasar ada seorang kompeni atau Belanda yang mengganggu Kiai Ashad. Londo itu memaksa untuk mengambil lidi yang di panggung Kiai Ashad. Walau dipertahankan dengan susah payah, akhirnya lidi itu berhasil diambil paksa. Setelah bersih tengah cukup lama, kesabaran Kiai Ashad sudah habis. Dengan nada keras, ia membentak dan menampar Londo dan mengambil lidi itu. Masyarakat seakstoro pasar geger dan kaget bukan main. Hei, ini bukan hanya karena Kiai Ashad berhasil mengambil benda warisan leluhurnya, namun Kiai Ashad meninggalkan Londo itu bukan seolah-olah ia tak bisa bicara dan dia berdiri mematung, badannya tak bisa digerakkan. Kaget bukan alang kepalang. Semua mencari sosok anak muda yang Semuanya mencari sosok anak muda yang sempat beristing di pasar tadi pagi. Sementara itu, Kiai Ashad bilang dari peredaran tak tahu di mana sekarang ia berada. Melihat kondisi yang sedemikian genting, tak ada cara lain kecuali mendatangi ayahanda Kiai Ashad, yaitu Raden Ibrahim atau yang dikenal dengan Ki Samsul Arif. Sepertinya mengemis, londo-londo Belanda memohon agar Kiai Sampul membujuk putra tersayangi mencabut karena kepala londo sedang mematung itu. Mendapat kabar itu, Kiai Samsul kaget karena ia tak tahu menahu puasa di pasar tadi pagi. Setelah mendengar pengaduan itu, Kiai Samsul mencari anak pertamanya dan meminta agar londo tadi dilepaskan kembali. Akhirnya londo tersebut dimanfaatkan dan ia bisa beraktivitas kembali. Kisah kedua penulis terima dan Kiai Muhyiddin Abdul Somad, pengasuh pesantren Nurul Islam sekaligus Rail Suryah PGNU Jember, ketika acara HUL menunjuk untuk keluarga besar pesantren Asem Bagus Sitobondo bulan Januari yang lalu. Beliau berkisah salah satunya tentang kesaktian Ki Ashad di masa muda. Ceritanya, dulu di daerah Pemekasan Madura, tempat keluhuran Kiai Ashad, ada seorang ustadz baru tersebut menjadi sorotan banyak mata karena ia menjalankan tradisi dan perilaku keagamaan masyarakat Madura seperti tahlil, mauludan, ziarah kubur dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa tokoh yang sudah memberi jawaban, akan tetapi secara tampilan ustadz muda itu lebih meyakini di hadapan orang awam. Dakwahnya yang terus menyalahkan ritus keagamaan masyarakat Madura berjalan tetap kendala sedikit pun. Akhirnya banyak masyarakat mengadukan hal itu kepada Kiai Ashad muda. Kiai Ashad pun berkenan untuk
dipertemukan dengan sang ustadz untuk debat terbuka. Kiai Ashad muda dan ustadz berdebar-debar cepat. Orang-orang penuh antusiasi hendak melihat momen bersejarah itu. Hingga waktu yang dijadwalkan tiba, masyarakat berbondong-bondong membawa lampu patromak ke sebuah masjid. Jam sudah sekitar larut, masjid sudah dipenuhi banyak orang. Hanya saja Kiai Ashad sosok yang diceluk-celukan tak kunjung datang. Suasana hening berubah menjadi gelap gembira ketika sosok Kiai Ashad muda muncul di pintu utama. Setiap derap langkahnya terus menjadi perhatian banyak pasangan mata. Ketika sudah di depan, sang ustadz tetap salam tanpa basa-basi. Kiai Ashad langsung bertanya dengan nada yang keras. Kiai Ashad mengucapkan itu sembrani menampar ustadz tersebut dan diikuti dengan ucapan maaf sang ustadz dan berjanji untuk mengikuti Kiai Ashad. Ketika Mujahidin Al-Somad menambahkan bahwa kisah tersebut menunjukkan karomah, karisma dan karismatik Kiai Ashad mampu membuat orang diam tanpa kata, terpengaruh dengan karisma yang dimilikinya. Itulah kisah masa muda Ki Ashad yang syarat dengan perjuangan, nilai perjuangan, keberanian, dan penuh karisma. Karisma itu terus melekat pada diri Kiai Ashad. Kiranya sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.